إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li syadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Bapak Ibu Majelis Sahabat Cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali ke dalam majelis yang penuh barokah ini. Semoga langkah kita dalam bermajelis ilmu menggugurkan dosa-dosa kita dan juga mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya yang setia melaksanakan syariat dan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu Majelis Sahabat Cinta yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan bermajelis ilmu bersama guru kita Bapak Kiai Syatori Abdul Rauf dalam kajian akhlak. Dan tema pada hari ini adalah mengikuti kemauan nafsu tanpa mengikuti keinginannya. Insya Allah akan kita segera mulai kajian ini. Dan alhamdulillah beliau guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Namun sebelum itu, saya akan kembali adab dalam bermajelis ilmu. Terutama bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini secara online. Yang pertama, marilah kita luruskan niat hadir menuntut ilmu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beradab sebagaimana adab mengikuti majelis secara langsung, yaitu memakai pakaian yang pantas untuk bermajelis ilmu. Yang ketiga, memakai peci atau kopiah untuk jamaah pria dan jilbab untuk jamaah wanita. Yang keempat, usahakan dalam keadaan berwudu. Yang kelima, bersikap khusyuk dan diam pada saat pelajaran disampaikan. Yang keenam, tidak bersikap menyepelekan pada saat kita mendengarkan pelajaran. Dan yang ketujuh, silahkan menyiapkan catatan untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Dan yang kedelapan, jika Bapak Ibu punya pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat ataupun di kolom komentar pada media sosial yang menayangkan majelis ini secara langsung.
Dan yang kesembilan, jangan lupa ucapkan terima kasih dan doakan guru karena beliau telah meluangkan waktu membimbing kita semua, mencurahkan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu ini menjadi pahala jariah untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita mulai majelis ini dengan membaca doa niat taklim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadzkir wan nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua yang hadir dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, kita akan segera mulai. Kita persilahkan pada guru kita untuk menempati kursi dan memulai pelajaran. Monggo Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak, Ibu, muslimin, muslimat, jamaah, majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah, siang ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis mubarak ini. Majelis yang mudah-mudahan dicatat oleh Allah menjadi majelisnya para ahli surga, para ahli ilmu, ahli kebaikan, ahli istiqamah, ahli husnul khatimah. Yang menjadikan pertemuan-pertemuan kita di majelis ini tidak hanya sekedar pertemuan duniawi, tapi lebih merupakan pertemuan ukhrawi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, ya, tema kita hari ini sebentar. Sepertinya bukan ini Pak Sigit ya. Mohon maaf. Iya. Atau saya salah. Iya, mohon izin sebentar. Baik, terima kasih Pak Sigit. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Jadi tema kita hari ini adalah mengikuti kemauan nafsu tanpa menuruti keinginannya. Jadi ada kemauan nafsu, ada keinginan nafsu.
Nah, kemauan nafsu ikuti. Tapi kalau keinginannya jangan. Ya, tapi inilah salah satu kesalahan kita ya. Kita justru lebih mengedepankan keinginan nafsu daripada kemauan nafsu. Buktinya, kalau Bapak Ibu makan, itu ingin makan atau mau makan? Saya kok ingin makan. Iya, karena sebenarnya mau ataupun ingin itu sama-sama nafsu. Iya. Cuma nilainya beda. Iya, nilainya beda. Dulu nikah. Dulu nikah itu karena ingin nikah atau mau nikah? Iya. Kok saya udah mau nikah atau sudah ingin nikah? Intinya bahasa ingin masih lebih kuat daripada mau. Ya. Dan terus apa bedanya ya kemauan nafsu sama keinginan, dan kenapa kalau kemauan nafsu kita ikuti, tapi kalau keinginan nafsu jangan dituruti. Ya. Jadi kalau keinginan nafsu itu memang jangan dituruti. Nah nanti dia merana, biarin. Iya, memang tujuannya biar keinginan nafsu itu dibuat merana. Nah, yang harus dikuatkan adalah kemauan. Iya. Yang harus dikuatkan adalah kemauan. Karena orang sering nasihat agar kita bisa menjadi orang baik itu, yang penting ada kemauan. Iya, bukan yang penting ada keinginan. Ya, kita itu hanya akan baik kalau ada kemauan. Nah, kemauan itu sebenarnya aslinya adalah nafsu. Iya, mau makan, mau tidur, itu kan nafsu semua itu. Iya, termasuk sebenarnya mau ibadah, mau baca Quran, itu ada aspek nafsu. Bukankah nafsu itu kecenderungannya jelek? Itu nafsu kalau dari sisi keinginan. Jadi kenapa jangan menuruti keinginan nafsu? Karena kalau sudah bicara keinginan nafsu itu pasti buruknya. Ya, inna nafsala ammaratum bisu itu kalau sudah wilayahnya wilayah keinginan. Tapi kalau kemauan nafsu, ya, kemauan nafsu itu adalah bagian dari keharusan yang semestinya kita jaga ada pada diri kita. Nah, karena itu mungkin kita perlu paham apa beda kemauan dan keinginan. Tema ini sebenarnya Bapak Ibu ya dilatar belakangi dari apa yang dikatakan oleh Allah ya di surat Az-Zariyat ayat berapa Bapak Ibu? 56 nih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, itu salah ketik. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ini yang pertama. Karena memang dasar dari Allah menciptakan kita adalah agar kita beribadah. Intinya itu. Tetapi waktu kita beribadah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan ibadah kita apa Bapak Ibu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, dan tiadalah mereka, berarti termasuk kita, diperintah kecuali hanya untuk menyembah Allah, ya, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Nah, inilah yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup untuk beribadah, sepenuhnya ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan waktu kita beribadah, kata Allah di surat Al-Bayyinah ayat 5 ini, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya apa Bapak Ibu? Murni. Ya, murni. Ya. Jadi ibarat kita, ya, kita bisa bayangkan kalau kita nyuguh tamu, ya, nyuguh tamu, kita suguh dengan susu, susunya begini, tamu senang nggak? Senang. Iya. Tapi kalau nyuguh tamu, ya, susunya seperti ini.
Itu tamu ngelihatnya langsung gimana? Suka atau enggak suka? Enggak. Nah, kita beribadah kan kita berikan kepada Allah. Kita berikan untuk Allah. Kita persembahkan. Jadi amal-amal kita adalah persembahan kita kepada Allah. Nah di Al-Bayyinah ayat 5 tadi Allah menginginkan waktu kita mempersembahkan amal kita, ibadah kita ke Allah itu murni, ikhlas. Nah kalau murni ikhlas berarti tidak ada campuran. Ya, nggak ada campuran. Nah campurannya apa? Nah kaitannya tadi dengan kemauan dan keinginan. Ya. Jadi ibadah kita itu murni, betul-betul murni kalau dasarnya adalah hanya kemauan tanpa keinginan. Ya, jadi kalau sudah antara kemauan nafsu dengan keinginan nafsu campur, ya seperti ngasih tamu susu campur semut. Ya, jangankan 4-1 aja udah tamunya udah. Ya. Nah, jadi bagaimana ibadah diterima kalau ibadah itu kita berikan kepada Allah ada campurannya. Nah, sementara Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin ibadah kita itu diterima oleh Allah. Kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah. Dan tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah itu ada 2. Yang pertama, semakin menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain, yang tadinya berat menjadi ringan, itu berarti tanda ibadah kita diterima. Dulu waktu saya sholatnya cuma sekedar asal sholat, ya saya ini suka ngerasani orang. Nah, akhirnya kemudian sholatnya diperbaiki, tepat waktu, berjamaah, berusaha untuk khusyuk. Kok sekarang saya males lah cerita jelek orang lain. Yaitu insya Allah tanda berarti sholatnya diterima. Dulu waktu belum rajin sedekah, sholat malam itu males. Sekarang setelah rajin sedekah, sholat malamnya jadi ringan. Itu berarti insya Allah sedekahnya diterima. Nah, sehingga kalau kita rajin sholat, tapi masih rajin berbuat dosa, berbuat maksiat, nah itu perlu dicek. Apa yang salah dalam sholat-sholat saya? Perasaan syarat rukunnya udah benar. Nah, yang perlu dicek adalah tadi, faktor nafsu. Adakah faktor keinginan? Iya. Faktor keinginan yang masuk di dalam amal-amal kita. Yang sebenarnya kalau kita flashback apa yang kita sampaikan kemarin, itu kita tahu ada campuran atau tidaknya ibadah kita adalah motif kita melakukan amal itu. Yang murni, betul-betul murni adalah ketika kita beramal, beribadah semata-mata hanya karena Allah suka. Semata-mata hanya karena Allah suka. Itu berarti murni. Tapi kalau semisal kita beribadah, ya di situ ada unsur karena Allah suka, tapi ada unsur juga saya suka. Nah, kalau ada unsur saya suka, saya suka yang masuk di dalam amal itu berarti amalnya ada campurannya. Nah, saya suka itu yang dalam bahasa kita adalah keinginan nafsu. Keinginan nafsu. Karena memang kalau sudah suka, orang kalau suka jadi ingin nggak? Jadi ingin. Jadi ingin. Nah, karena itu kalau seandainya ada orang yang beramal baik, ya dasarnya saya suka, berarti ada faktor nafsu. Nah, nafsu ini yang nanti akan menyebabkan amal kebaikan yang kita lakukan tidak lagi mukhlisina lahuddin. Nah, apa itu kemauan nafsu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemauan nafsu adalah ambisi yang membuat kita ingin selalu lebih atau punya kelebihan. Nah, itu kemauan. Yang membuat kita ingin selalu lebih atau punya kelebihan. Dan sebenarnya ini bagus nggak Bapak Ibu? Untuk bisa mengamalkan ayat fastabiqul khairat, itu butuh apa? Butuh kemauan. Butuh kemauan.
Dan kemauan itu aslinya ada di nafsu. Ada di nafsu. Buktinya orang itu akan punya kemauan kepada hal-hal yang akan memberi keuntungan atau enggak keuntungan? Keuntungan. Keuntungan. Jadi kalau nggak ada keuntungannya kan pasti nggak ada kemauan. Nggak akan ada kemauan kepada hal-hal yang akan justru menimbulkan kerugian. Nah, lawannya untung, untung itu kan menunjukkan arti lebih. Iya, lebih. Orang kalau pedagang ya, untung kan berarti hartanya lebih. Iya. Disitulah orang ada kemauan. Iya. Ini ada, ini kalau dagang ini nanti untungnya banyak. Ada kemauan nggak untuk dagang? Ada. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau kita mengikuti kemauan nafsu adalah kemauan nafsu untuk membuat diri kita lebih. Ya, membuat kita lebih. Ini yang membuat Bapak Ibu akhirnya mau ngaji kan agar ilmunya lebih. Saya jadi lebih pandai, lebih mengerti. Ya, lebih paham. Makanya saya ngaji. Dan ini kalau nggak punya kemauan, nggak mungkin kita ngaji. Jadi ngaji itu karena kita pengen lebih. Cuma penyakit orang kalau sudah lebih jadinya ujub, sombong. Pengen bersenang, senang. Nah, ini berarti sudah masuk ke keinginan. Berarti kan kemauannya harus ditumbuhkan, keinginannya yang tidak boleh ditumbuhkan. Nah, untuk seperti ini bagaimana caranya? Dan ini yang kelak nanti akan membuat ibadah kita, kebaikan kita insya Allah murni. Caranya tidak ada yang lain. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerahkan kemauan nafsu pada keinginannya. Jadi kalau sudah punya kemauan, jangan serahkan kemauan itu pada keinginan. Ya. Jadi kalau sudah punya lebih, ya, saya lebih kaya. Ya. Karena lebih kaya itu bagus nggak Bapak Ibu? Bagus. Bagus. Orang kalau merasa dirinya lebih kaya, dia punya, ini nanti kemauan akan melahirkan kemauan yang lain. Ya.
Orang mau sedekah itu karena merasa apa? Lebih kaya. Lebih kaya. Lebih kaya dari siapa? Dari orang miskin kan. Kita ketemu dengan orang, ya, kemudian saya lebih kaya dari dia. Karena lebih kaya kita jadi sedekah. Tapi kalau Bapak Ibu uangnya banyak, terus ketemu dengan orang yang uangnya lebih banyak, ada keinginan sedekah nggak? Nggak, malah pengen dikasih. Jadi punya kelebihan itu harus. Iya, punya kelebihan itu harus. Kita memang harus lebih dalam soal hal-hal yang baik. Iya. Nah, cuma ketika sudah lebih berarti kemauannya terpenuhi. Nah, kemauan itu jangan diserahkan kepada keinginan, tapi diserahkannya kepada akal dan hati yang akan membeningkannya. Ya. Karena kalau hasil dari kemauan itu diserahkan kepada keinginan, ya, maka kalau dia lebih banyak hartanya jadi pelit, orang pelit itu orang yang uangnya lebih atau uangnya kurang? Kan uangnya lebih. Nggak ada itu orang uangnya kurang, pelit pula. Nggak cocok. Pelit itu kepada orang yang uangnya lebih. Meskipun orang yang pelit itu kadang punya alasan. Saya tuh bukannya pelit. Ini tuh hemat. Itu alasan orang pelit. Ini tuh hemat. Kalau nggak hemat, saya nggak bisa punya uang lebih begini. Tapi nggak pernah berbagi, ya pelit. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau hasil dari kemauan nafsu orang punya kelebihan diserahkan kepada keinginan, ya, maka kelebihan itu akan menjadi sesuatu yang kotor. Orang ilmunya lebih, ya, ilmunya lebih. Nah, kelebihan ilmunya itu kemudian dikelola oleh keinginan, jadinya apa? Ngaku paling benar. Iya. Dia kemudian merendahkan orang-orang yang dalam pandangan dirinya ilmunya tidak sebanyak dia. Nah, ini kan malah jadi kotor. Nah, itu karena itu diserahkan kepada akal dan hati. Jadi bukan ikut aliran keinginan nafsu, tapi ikutnya adalah aliran akal dan hati. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, perlu proses memang, ya, untuk sampai pada tingkat apapun yang saya lakukan ini betul-betul murni karena Allah suka. Tidak ada saya suka atau orang suka. Ya, tidak ada saya suka ataupun orang suka. Dan kelak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang dalam bahasa lainnya amal kita itu didasarkan betul-betul karena iman. Jadi orang yang beramal karena iman itu orang yang dasar amalnya adalah kemauan, tapi kemauan yang dibimbing oleh akal dan hati. Jadi dalam bahasa yang simpel, beramalnya karena iman. Yang ini kadang menjadi pertanyaan tersendiri bagi diri kita. Selama ini Bapak Ibu kita beramal, itu karena iman atau belum karena iman? Kalau karena iman itu sederhana, semata-mata karena Allah suka. Semata-mata karena Allah suka. Nggak ada faktor saya, nggak ada faktor orang. Jadi sepenuhnya hanya karena Allah suka. Boleh simulasi sebentar Bapak Ibu untuk memastikan. Kalau ternyata ya selama ini Bapak Ibu beramalnya betul-betul pakai perhitungan iman, ya udah Pak Sigit sampai di sini pengajiannya. Ya, tapi kalau kemudian kok nggak lulus ya lanjut. Tapi Bapak Ibu nggak boleh ini biar lanjut kemudian sengaja menjawab salah. Nah, kalau sengaja berbuat salah saya bisa melihat nih Bang. Sengaja ini. Pak Bu, mana yang lebih mudah ya ketika kita berbuat baik ya, berbuat baik. Ya, berbuat baik kepada orang yang sangat baik kepada kita
atau berbuat baik kepada orang yang nggak baik ke kita? Yang lebih mudah yang mana? Berbuat baik kepada yang sangat baik. Kepada orang pertama atau kedua? Yang lebih mudah. Orang pertama sangat baik ke kita. Orang kedua tidak baik, sangat tidak baik ke kita. Lebih gampang berbuat baik ke yang mana? Ada satu, ada dua, tapi kayaknya lebih banyak yang satu ini. Kalaupun ada beda tadi pertama. Ibu, kenapa lebih gampang? Jawabannya apa? Ya karena dia baik. Karena dia baik. Berarti dasar kita berbuat baik kepada dia, ya dia. Dia dengan D kecil. Bukan D besar. Betul? Berarti selama ini kita berbuat yang penting berbuat. Tidak memikirkan apakah saya berbuat ini dasarnya iman atau bukan iman. Kalau dasarnya iman kan berarti dasarnya apa? Karena Allah suka. Semata-mata karena Allah suka. Kita kalau berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita itu dasarnya apa? Saya suka, wong saya enggak. Orang suka bisa jadi juga orang enggak suka. Buktinya dia kan enggak baik sama saya. Saya berbuat baik kepada dia, dia semakin tidak baik kepada kita. Mungkin enggak? Mungkin. Berarti kalau kita tetap berbuat baik kepada dia, dasar utamanya Allah suka. Berarti sebenarnya lebih gampang mana ketika kita berbuat baik? Orang pertama atau kedua? Kedua. Iya. Tapi pernah nggak Bapak Ibu? Ya kan berarti pertanyaannya selama ini kita kalau berbuat baik kepada orang itu dasarnya apa? Ya, dasarnya apa? Bapak Ibu, lebih senang mana ketika kita berbuat baik kepada orang yang sangat baik atau kepada orang yang sangat baik atau kepada orang yang tidak baik? Lebih senang mana? Lebih senang? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apakah seperti ini kita nggak boleh berbuat baik kepada orang yang sangat baik? Kalau bicara soal nilai, sebenarnya mana yang nilai amal kita lebih tinggi? Nilai amal kita lebih tinggi. Berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita atau berbuat baik kepada orang yang sangat baik kepada kita? Yang nilainya bisa lebih tinggi. Yang tidak baik. Nah, itu semakin menguatkan kalau kita amalnya asal amal. Saya coba bolak-balik, ternyata jawabannya nggak konsisten. Tahukah kita sebenarnya amal yang nilainya lebih tinggi itu kalau kita berbuat baik kepada orang yang sangat baik, itu nilai amalnya bisa lebih tinggi bila dibanding dengan kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Bahagianya membuat orang bingung. Analoginya begini. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang nggak baik, itu kalau digambarkan seperti kita ngambil air dari sungai yang bening. Dari sungai yang bening. Iya. Asal kita mau ngambil, kalau dari sungai yang bening dapatnya air yang bening. Asal mau ngambil, pasti bening. Itu gambaran kita beramal baik kepada orang yang tidak baik. Asal mau berbuat baik kepada beliau, pasti dapatnya bening.
Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang sangat baik kepada kita, itu perumpamaannya seperti kita ngambil air dari sungai yang kotor, tapi begitu kita ambil dapatnya air bening. Mana yang luar biasa? Ngambil air dari sungai yang kotor, tapi dapatnya bening. Itulah gambaran kalau kita bisa ikhlas beramal baik kepada orang yang sangat baik. Syaratnya ikhlas. Nah, ikhlas itu apa? Ya saya pokoknya berbuat baik kepada beliau itu bukan karena beliau baik, bukan karena saya suka, bukan karena beliau lebih suka. Saya berbuat baik semata karena Allah suka. Bisa Bapak Ibu? Nah, ini yang kata kuncinya nanti sangat tergantung kemauan kita berbuat baik itu kita serahkan ke keinginan atau kepada akal dan hati. Ya. Kalau diserahkannya ke keinginan, kita ada kemauan nggak berbuat baik kepada orang yang sangat baik? Ada kan? Ada kemauan. Ada keinginan? Nah, ini kan berarti logikanya saya mau berbuat baik kepada beliau tapi saya tidak ingin. Nah, itu manajemennya ada di situ. Ya, mau tapi nggak ingin. Ya, biar mau tapi nggak ingin caranya. Biar mau tapi nggak ingin, ada banyak cara. Ya. Caranya berbuat baiklah kepada beliau tanpa beliau tahu bahwa saya yang berbuat baik adalah saya. Karena cenderung kalau kita mau berbuat baik kepada orang yang sangat baik, cenderungnya beliaunya kita cenderungnya beliaunya tahu atau nggak tahu bahwa yang berbuat baik itu saya. Kalau beliaunya orang yang sangat baik, pengennya beliau tahu atau nggak tahu? Tahu kan? Pengennya tahu. Iya. Nah kalau pengennya tahu kan berarti ada aspek biar beliau suka sama saya. Bu, kalau ibu nyumbang di kondangan itu, nama ibu ditulis nggak? Saya mau nanya, dasar ibu nulis nama ibu itu apa? Kan biar beliau tahu bahwa itu dari saya. Itu namanya ikhlas nggak? Padahal kemarin saya nyumbang 1 juta ya, nama saya ditulis ya. Itu amal baik bukan? Tetap amal baik. Ada pahalanya? Bisa jadi. Ya. Saya bilang bisa jadi karena saya juga nggak tahu itu urusan Allah. Tapi yang pasti adalah amal baik seperti ini tidak akan memberi kekuatan kepada iman. Imannya ya udah ajeg. Padahal logikanya seperti yang pekan lalu kita sampaikan, amal baik itu menambah iman. Amal taat itu kata Imam Tirmidzi kan, yazid bi amali taat. Tapi inilah yang kemudian kita sering ya bertanya-tanya, kenapa iman kok nggak naik-naik? Gitu. Bisa jadi karena tadi. Ya, beramalnya memang bukan karena iman. Kalau namanya disebutkan berarti iman bukan. Jadi cara agar amal baik kita kepada orang yang sangat kita sukai, ya, kepada orang yang sangat baik kepada kita, ya, dasarnya adalah iman buat dia tidak tahu bahwa yang berbuat baik itu saya. Rugi nggak Bapak Ibu? Enggak. Iya, kenapa enggak? Karena saya berbuat baik kepada beliau itu untuk siapa? Untuk Allah. Dan walaupun beliau nggak tahu, Allah tahu nggak? Tahu. Iya. Maka kalau kita berbuat baik kepada orang yang sangat baik dan beliau tidak tahu bahwa yang berbuat baik adalah saya, itu nilainya jauh lebih tinggi bila dibanding saya berbuat baik kepada orang yang nggak baik kepada saya. Nilai keikhlasannya beda. Iya, nilai keikhlasannya beda. Kenapa?
Karena menyembunyikan amal itu ada nafsu keinginan. Betul. Ingin nama kita diketahui oleh dia. Nah, ingin itulah nafsu. Ya, saya mau berbuat baik kepada beliau, tapi saya enggak ingin beliau tahu. Caranya, ya jangan sampai beliau tahu. Nah, itu murni. Nah, ini yang luar biasa. Karena seperti orang ngambil air dari sungai yang kotor, dapatnya air bening. Ya, dapatnya air bening. Nah, karena itu orang-orang yang paham, Bapak Ibu, lebih suka mencari amal ya, yang diingini oleh nafsu atau yang tidak diingini oleh nafsu. Orang-orang yang paham ya, lebih suka nyari amal yang nafsu itu ingin. Nafsu itu ingin, tapi begitu melakukannya keinginan nafsu diabaikan. Keinginan nafsunya diabaikan. Nah, mengabaikannya itu tentu dengan berbagai macam cara. Iya. Caranya tadi, kalau sudah keinginan nafsu yang paling simpel itu adalah buat amal itu hanya diketahui oleh Allah. Iya. Itu cara paling mudah kalau seandainya saya melakukan amal kebaikan kok ada unsur ingin ya. Ya, ingin. Ingin itu kan berarti arahnya kalau tidak saya suka, orang lain suka. Maka cara paling mudah adalah sembunyikan amal tersebut, cukup Allah yang melihat. Nah, nanti itu ikhlas. Jadi ikhlas dalam wujud menyembunyikan amal itu, kalau seandainya nggak ada cara lain memanage saya, menghilangkan saya ingin, karena nggak bisa. Faktanya kalau saya berbuat baik kepada beliau itu, beliau pasti suka. Beliau pasti suka. Nah, padahal saya tidak ingin berbuat baik itu karena orang suka. Ya. Nah, maka caranya tadi disembunyikan. Tapi sebenarnya cara seperti itu kan cara yang kalau bisa disembunyikan. Nah, sekarang amalnya sulit yang untuk disembunyikan. Kalau ngasih kue, beliau nggak tahu bisa. Ya, tinggal pakai gosen, nyampe makanan ke beliau, tapi beliau tidak tahu ini dari siapa. Kalau mau ditulis ya dari seorang sahabat. Gitu. Ya, biar beliau tahu ini memang betul-betul. Ya, tapi sekarang jadi curiga juga ya kalau ngirim makanan lewat gosen. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jangan makanan lah, kirim uang gitu. Kalau uang mesti itu meskipun dari siapa gitu. Iya, nggak jelas itu kira-kira diterima atau ditolak. Kalau uang pasti diterima. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi mungkin nanti soal contoh-contoh bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing karena bisa jadi kehidupan kita kan berbeda-beda. Apa yang kita mau, apa yang kita ingini juga tidak sama. Nah, karena itu mungkin kita ingin langsung pada bagaimana caranya apa yang kita mau itu tidak kita berikan kepada keinginan, tapi kita berikan kepada akal dan hati. Karena akal dan hati yang kelak akan membeningkannya. Caranya, caranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup kita ini kita buat mengalir. Ya, mengalir dalam beningnya aliran surat Al-Fatihah. Mungkin saya pernah menyampaikan tema ini, tapi kita ingin menguatkan dari aspek tadi, ya, bagaimana agar amal kita ini murni, betul-betul murni. Karena kalau tidak murni itu pertama pasti ditolaknya oleh Allah, dan yang lebih kita tidak inginkan adalah justru mengundang kemurkaan dari Allah. Nah, mengalir dalam beningnya aliran surat Al-Fatihah. Ini gambaran umum dulu. Al-Fatihah adalah aliran bening yang membawa hidup kita dari jernihnya mata air syukur, mengalir dalam beningnya ta'zim, sejuknya roja, gemuruhnya khauf dan derasnya ta'abbud kepada Allah, dan akhirnya berjalan istiqamah bersama lurusnya para kafilah ahlul jannah. Ini sebenarnya kita kalau ibarat ngelihat sungai itu dari atas. Kalau kita ngelihat sungai dari atas kan kita paham kelak-keloknya.
Maka kalau kita melihat aliran hidup surat Al-Fatihah dari atas ya seperti ini. Oh, kita jadi tahu itu mata airnya namanya syukur. Oh, itu dia mengalir, oh, bening ya, nama aliran beningnya ta'zim, ya. Sejuknya roja, itu terasa. Ya, ayat demi ayatnya itu memang membawa kita, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari satu makom ke makom yang lain. Ya, makom syukur ke makom ta'zim, roja, khauf, dan akhirnya mengejawantah dalam bentuk ta'abbud kepada Allah, dan setelah itu tetap berjalan ya, istiqamah bersama lurusnya para kafilah ahlul jannah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba terapkan aliran surat Al-Fatihah ini ya, dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita. Dimulai dari mata air bernama syukur. Dan memang kehidupan ini harus dimulai dari mata air. Aliran yang akhirnya betul-betul menghidupkan kehidupan itu kan aliran sungai. Betul Bapak Ibu. Yang sumber dari aliran sungai itu namanya apa? Mata air. Ya. Tapi kalau seandainya air itu keluar dari lubang pembuangan, itu kan yang keluar adalah air yang justru berbahaya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hidup ini ya, dimulai dari mata air syukur. Apa maknanya? Ya, syukur ini kan kita bisa temukan dari awal surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu bagian dari Al-Fatihah, tapi menjadi kesimpulan umum dari Al-Fatihah. Alhamdulillah. Artinya apa Bapak Ibu? Segala puji bagi Allah. Itu ungkapan apa? Syukur. Berarti hidup kita ini memang harus dimulai dari syukur. Dimulai dari syukur. Apa itu syukur? Merasakan bahwa apapun yang ada dalam hidup ini adalah nikmat kebaikan Allah. Jadi kita harus memulainya dari sini. Apapun ya, yang ada dalam hidup ini adalah nikmat kebaikan Allah. Nikmat kebaikan Allah. Dan rasakan kebaikan Allah itu. Rasakan kebaikan Allah itu. Karena itu, orang yang selalu bahagia Bapak Ibu, ciri orang itu hidupnya insya Allah baik adalah, itu kita bisa lihat. Kalau dia selalu bahagia dengan semua yang ada dalam kehidupannya. Semua yang ada dalam kehidupan dia itu bagi dia adalah nikmat. Bagi dia adalah nikmat. Tidak ada yang tidak difahami sebagai nikmat. Orang seperti ini insya Allah cenderung akan menjadi hamba Allah yang baik. Tapi kalau ada orang yang baru merasakan nikmat itu, karena nikmat itu besar, gitu, nah itu untuk menjadi orang baik menjadi sangat berat. Untuk menjadi orang yang baik itu sangat berat. Jadi dalam soal makan semisal, pokoknya kalau makan kualitasnya nggak seperti kalau pakai sate, wah saya nggak bisa menikmati makanan. Orang seperti ini cenderung sulit untuk menjadi orang baik. Ya. Karena orang seperti ini hanya akan bersyukur kalau apa? Kalau nikmatnya nikmat yang besar. Iya. Sehingga kalau nikmatnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, orang sudah sulit bersyukur. Ya ibarat mata air itu nggak keluar air. Bagaimana mungkin nanti akan mengalir, ya, ta'zim, roja, khauf, nggak akan ada. Jadi memang kehidupan ini harus dimulai dari syukur. Dan syukur atas apapun. Itu pesan kehidupan. Dan itu yang dinanti dari kita Bapak Ibu. Bagaimana kita bersyukur atas semua hal. Atas semua hal. Jadi kalaulah makan pakai sate ya bersyukur. Kalau besoknya pakai tempe, alhamdulillah. Ya. Karena itu sebenarnya gampang Bu. Ya. Lihat kalau di keluarga tertentu itu anak-anak ya dikondisikan. Pokoknya kalau dapat nikmat ucapkan
alhamdulillah. Jadi pas makan dikasih sate, alhamdulillah. Besoknya dikasih tempe, kok alhamdulillahnya nggak keluar. Nah itu berarti belum menjadi ahli syukur. Iya. Jadi kita selalu menghargai nikmat. Jadi kita punya standar nikmat itu tidak harus besar. Orang yang standar nikmat, ya. Standar bahagia itu adalah kalau punya smartphone yang harga 10 juta, semisal, ya, maka dia sulit untuk menjadi orang yang baik. Jadi sebenarnya syarat untuk menjadi orang yang baik itu gampang, bersyukur atas apapun. Ya, bersyukur atas apapun. Ya, ada seorang yang mungkin saya pernah cerita ya, keluarga Quran. Bapaknya hafal Quran, ibunya hafal Quran, anak-anaknya ada 3 itu dididik dengan Quran. Tapi secara ekonomi mereka itu sangat pas-pasan. Tapi kalau sudah syukur itu, subhanallah, ya, ngalah-ngalahkan orang yang punya rumah yang megah. Ya, pernah suatu saat suaminya dapat rezeki uang 500.000, sama suaminya dikasihkan ke istrinya. Itu istrinya dapat uang 500.000 itu kebahagiaannya, Masya Allah. Ya sampai bilang, ya, suami saya tadi ya, ngasih saya uang banyak sekali. Bilang banyaknya itu pakai mad wajib mutasil. Panjang. 6 harokat. Iya. Itu menunjukkan berarti beliau bahagia nggak? Bahagia. Beda dengan, ya, Bu tadi suami ngasih uang berapa? Banyak. Bilang banyaknya nggak pakai mat. Berapa Bu uangnya? Banyak. Nah itu wujud senang atau nggak senang? Nggak senang. Ya, kalau banyak itu tanda senang. Nah, kehidupan harus dimulai dari ini. Bagaimana kita selalu senang dengan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Karena Al-Fatihah ngajaran kita udah pokoknya hidup ini harus diawali dengan alhamdulillah. Senang dengan apapun. Iya. Itu pasti akan sudah punya bakat lah untuk menjadi orang baik. Minimal tadi mata airnya itu keluar airnya. Nah, kalau keluar airnya kan sudah satu tanda insya Allah, ya, hidupnya akan baik. Jadi ini yang pertama. Nah setelah itu kalau sudah keluar mata airnya kan mengalir. Mengalir dalam beningnya ta'zim. Iya. Itu ada pada kalimat Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Iya, Rabb semesta alam. Iya. Nah para mufassir, ya, mengatakan bahwa Rabbil Alamin, ya, yang kalau di Quran terjemah diartikan sebagai penguasa alam semesta, ya, tapi di banyak kitab tafsir, salah satunya di kitab Safwatut Tafasir, ya, disebutkan bahwa pengertian Rabb itu ada 4 bahkan, ya, ada 4. Yang pertama adalah Al-Khaliq, artinya Allah yang menciptakan alam ini. Yang kedua Ar-Raziq, Allah yang memberikan rezeki kepada alam ini. Yang ketiga Al-Mudabbir, yang mengatur alam ini. Dan yang terakhir Al-Murabbi, yang membimbing alam ini. Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur, dan membimbing alam. Ini kan kalau kita renungkan berarti Allah itu segala-galanya. Allah itu segala-galanya. Iya. Bagaimana enggak segala-galanya? Dia yang menciptakan, dia yang memberi rezeki, dia yang mengatur, dia yang membimbing. Kita saja Bapak Ibu, kalau seandainya dengar berita nih, di daerah Jawa Timur, di satu daerah di Jawa Timur, ternyata di sana orang-orangnya sudah bisa menjadikan air itu sebagai bahan bakar pengganti premium yang mahal, ya. Premium Pertamax. Mereka bisa bikin bahan bakar dari air. Kita yang dengar itu takjub kan? Luar biasa nih orang yang bisa bikin air kok bisa jadi bahan bakar. Kita takjub nih, mesti bukan orang sembarangan.
Padahal cuma menjadikan, itu pun kalau ada ya, menjadikan air sebagai bahan bakar pengganti bensin. Nah ini Allah menciptakan, memberi rezeki, ya, mengatur, ya, dan membimbing. Ini kan kalau betul-betul menyatu jadinya muncul rasa ta'zim. Muncul rasa ta'zim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita bisa bersyukur, kita perlu memiliki rasa ta'zim. Harus ada upaya agar rasa ta'zim ini ada pada diri kita. Ya, cara yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin punya rasa ta'zim itu, Bapak Ibu, ya, jadi ketika melihat daun itu, ya, itu direnungkan betul sampai kemudian betul-betul merasakan, ya Allah, betapa maha agungnya Engkau. Engkau telah menciptakan daun yang amat sangat luar biasa. Itu caranya. Ya, sehingga nanti pada akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasa ta'zim itu kan nggak bisa dihilangkan. Ya. Kalau kita ngelihat lukisan dan kita kagum kepada lukisan itu, kagum, maka setiap kali kita ngelihat lukisan itu, rasa kagumnya akan terus ada. Maka kalau kita sudah menemukan rasa ta'zim kepada Allah waktu ngelihat daun, maka yakin setiap kali kita ngelihat daun, yang muncul pada diri kita adalah rasa ta'zim kepada Allah. Jadi ta'zim berarti merasakan Allah satu-satunya yang segala-galanya dalam hidup ini. Dan pastikan dalam perjalanan hidup kita, kita sudah merasakan ini. Jujur saya butuh uang, tapi bagi saya uang bukan segala-galanya. Terus yang segala-galanya Allah. Jadi kalaupun karena satu dua hal nggak punya uang, nggak apa-apa. Kan masih ada Allah. Jadi ciri orang yang sudah betul-betul ta'zim itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebergantungannya kepada Allah nggak bisa dikalahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Iya. Tidak bisa dikalahkan apalagi oleh uang, oleh jabatan. Enggak, pokoknya Allah itu segala-galanya. Sehingga kalau sudah begini, ya, kalau dihadapkan kepada memilih Allah atau selain Allah, jawabannya sudah otomatis memilih Allah. Dan rasa seperti ini harus ada pada diri kita. Allah segala-galanya. Ya, jadi kalau sudah Allah segala-galanya nggak bisa dikalahkan. Nggak bisa dikalahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Ya, seperti yang ada kisah Umar bin Khattab yang ketemu Al-Ghulam, anak kecil yang menggembalakan kambing milik tuannya. Ya. Ini juga subhanallah. Saya kalau ke sini itu setelah jam 10 beliau berkoceh, berceloteh. Sebelumnya anteng aja nih. Ya, saya nggak tahu siapa yang ngasih tahu. Tapi yang jelas berarti yang ngasih tahu Allah. Ya. Saya tadi kemarin sebenarnya saya pengen pas saya datang itu lagi ngapain gitu ya. Jam-jam segini ini. Ya. Nah, saya merasa karena saya kayak tersaingi. Bapak Ibu mungkin merasa juga. Tapi kalau saya terasa betul nih. Iya. Nah, kalau kita nggak punya rasa ta'zim yang muncul apa? Ini burung ganggu aja. Tapi kalau kita kembalinya ke ya Allah, kan itu makhluk ciptaanmu. Yang membuat beliau bunyi juga Engkau ya Allah. Iya. Maha suci Engkau ya Allah. Maha agung Engkau ya Allah. Jadi ini ta'zim. Nah setelah itu roja. Dari mana kita menemukan roja ini? Dari Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih, maha penyayang, maha merahmati. Nah kalau Allah itu maha merahmati, mestinya kita punya apa? Roja, harapan. Ada harapan. Dan inilah harapan terbaik dalam kehidupan kita. Kita ini ta'zim kepada Allah dan kita juga punya harapan kepada Allah. Tapi pastikan Bapak Ibu, kita kepada Allah itu nggak berharap apapun kecuali satu, rahmat Allah. Nah, karena itu kita harus cek betul selama ini harapan kita kepada Allah apa? Banyak banget. Macam-macam pula. Sebenarnya simpel hidup ini.
Allah tempat saya berharap, dan ya Allah, saya hanya berharap satu saja kepadamu, rahmati aku. Ya, rahmati aku. Ya. Sebab orang kalau sudah dapat rahmat Allah, ya udah, karena rahmat Allah itu akan membuat apapun menjadi kebaikan. Dan bukankah memang itu tujuan kita? Ciri bahwa seseorang itu dapat rahmat Allah, sekali lagi apapun akan menjadi kebaikan. Apapun akan menjadi kebaikan. Nah, ibu, kalau ibu bangunkan anak, anak nggak bangun-bangun. Itu bagi ibu jadi kebaikan atau keburukan? Kalau kebaikan, waktu anak dibangunin nggak bangun-bangun, ibu iya jadi tambah kasihan atau mangkel. Kalau mangkel berarti bangunkan anak jadi kebaikan atau keburukan? Keburukan. Ya, kenapa? Karena ibu mengharapkan yang lain selain rahmat Allah. Jadi kalau ada orang yang punya harapan yang lain kepada Allah selain rahmat Allah, maka harapan itu akan menjadi masalah bagi dirinya. Iya, menjadi dirinya. Emang nggak boleh berharap kepada Allah kaya. Ya, kalaupun kita berharap kepada Allah kaya, kita inginnya kaya itu jadi apa? Jadi keburukan atau kebaikan? Ya udah, kebaikan itu ada pada rahmat. Kebaikan itu ada pada rahmat. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rahmatnya, maka terserah Allah. Ya, karena Allah pasti akan memberikan rahmat itu dalam wujud. Nah, wujudnya bisa fisik, tapi juga bisa yang sifatnya tidak fisik. Ya, jadi kayak semisal Allah ingin merahmati hambanya, nah cara Allah merahmati hambanya dengan Allah kasih uang banyak. Terus sama beliau, uangnya disedekahkan, uangnya diinfakkan. Ya, kalaupun disimpan itu untuk kebaikan-kebaikan yang sudah direncanakan. Jadi nggak ada nyimpan uang tanpa ada tujuan. Enggak. Iya. Nah itu kan berarti uangnya jadi apa? Jadi rahmat. Tapi bisa jadi dalam pandangan Allah, ya, untuk beliau ini rahmatnya lebih besar dengan cara tidak dikasih uang. Ya. Orang kalau nggak dikasih uang, ya, dia hidup miskin, ya semisal ya, miskin itu jadi kebaikan atau keburukan bagi orang yang dapat rahmat. Baik. Maka pastikan Bapak Ibu, ya, hidup kita ini ke Allah nggak punya harapan selain hanya rahmat Allah. Dan salah satu bentuk rahmat Allah, bentuk rahmat Allah kepada kita adalah kita tidak berharap kepada manusia. Kita tidak berharap kepada manusia, kecuali harapannya adalah mereka dirahmati oleh Allah. Mereka dirahmati oleh Allah. Itu tanda kita sudah dapat rahmat Allah. Jadi orang yang sudah dapat rahmat Allah itu, ketika melihat orang buruk pun, melihat orang buruk pun, itu yang ada dalam benaknya, ya Allah, mereka kan hamba-Mu juga, rahmati mereka ya Allah. Jadi harapannya adalah orang-orang itu dirahmati oleh Allah. Ya, dirahmati oleh Allah. Nah, kita kalau melihat ada orang jelek gitu ya, itu harapannya apa? Ya, dia penista agama semisalnya. Harapannya apa? Ya Allah, gebuki aja dia. Gebuki aja dia. Minta kepada Allah, gebuki dia. Berarti dia sudah meminta Allah untuk berlaku kasar. Berlaku kasarnya kepada siapa? Makhluk ciptaan Allah. Dari sisi ini saja itu sebenarnya kebaikan, bukan Bapak Ibu? Bukan. Ya, bukan. Jadi orang yang dapat rahmat, kalaupun ya orang-orang yang nggak baik itu semisal dapat musibah, doanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan dengan musibah yang menimpa beliau jadi sadar. Beliau jadi sadar. Tidak kemudian, ya Allah kok tanggung amat. Kenapa sih nggak buat sekalian aja?
Itu justru kalau kita minta kepada Allahnya begitu, nah itu kita harus cek ini rahmat Allah bukan. Iya, ini rahmat Allah bukan. Karena mintanya kepada Allah, tapi kita meminta kepada Allah berlaku apa? Sementara Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad mendoakan apa kepada Umar bin Khattab waktu beliau masih kafir? Mendoakan untuk dapat hidayah. Ditawari malaikat Jibril ya karena beliau baru dizolimi oleh Bani Tsaqif, dilempari batu sampai kaki beliau berdarah. Malaikat Jibril nawarin, ya Rasul, aku timpakan aja ya gunung itu ke orang-orang Bani Tsaqif yang ada di kampung Taif. Kalau kita langsung gimana, Pak? Iya. Jangan cuma satu gunung, malaikat dua sekalian. Tapi kan Rasul mengatakan jangan malaikat. Justru beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjukkan umatku karena mereka belum tahu. Ya, karena mereka belum tahu. Itu raja. Nah, setelah itu khauf. Ada pada ayat Maliki Yaumiddin. Jadi ini juga indahnya aliran surat Al-Fatihah itu lompatannya luar biasa. Dari Ar-Rahmanir Rahim langsung pindahnya ke Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Ya, hari pembalasan di sini adalah hari kiamat. Yang menguasai hari pembalasan. Jadi nanti di Yaumiddin, hari pembalasan, itu penentu semuanya adalah Allah. Penguasanya adalah Allah. Nah, ini kan kita seperti diajak oleh Allah untuk merenung, bicara soal Yaumiddin. Iya. Orang-orang seperti kita, Bapak Ibu, pantasnya itu dapat balasan baik atau dapat balasan buruk. Kalau mau hitam putih beneran. Iya, lebih cenderung dapat balasan baik atau balasan buruk? Balasan buruk. Iya. Nah, kalau kemudian kita merenungkan, kayaknya saya pantasnya ya kalau sudah lihat ya masih suka ngerasani, masih suka ngelihat yang haram, mendengar yang haram. Dan hal-hal maksiat lainnya kan ya Allah, lebih dekat dapat balasan buruk daripada balasan baik. Maka logikanya yang muncul adalah rasa khauf, takut. Nah, karena itu, rasa khauf berarti rasa tak mendapatkan balasan takut ya. Khauf berarti rasa takut mendapatkan balasan buruk di hari pembalasan nanti. Jadi rasa takut ini juga harus selalu kita munculkan. Ya, kita munculkan. Ya minimal kita sampaikan kepada Allah. Kalau yang yang i'tiraf itu, ya ilahi lastu lil firdausi a'la. Ya Allah, sungguh kami tidak pantas untuk masuk surga. Tapi kalau kami harus masuk neraka, rasanya saya nggak kuat, ya Allah. Ya. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini selalu kita bisikkan untuk selalu mengingatkan kita agar rasa takut itu ada pada diri kita. Ya, ada pada diri kita. Iya, kalau mau ngelihat video begini sambil membayangkan, terutama kalau habis ngerasani orang itu perlu ngelihat video gini. Ya Allah, saya tadi ngerasani orang. Gimana ya taubatnya? Karena hal yang paling sulit itu kalau sudah ngerasani orang, taubatnya susah. Ya. Saya kalau ditanya gimana taubatnya ngerasani orang, saya nggak bisa jawab. Nah, Bapak Ibu, jadi hanya menyesal aja orang-orang seperti ini. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitana nurad wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla.
Ya, intinya ya seperti ini penyesalannya. Duh, kalau dulu saya mau mendengar, mau berpikir, tentu saya tidak berada di neraka sa'ir ini. Ya. Jadi kita selalu, ya. Bapak Ibu, kalau beberapa guru yang banyak memberikan petunjuk ya kepada orang-orang yang nggak punya rasa takut ini, biasanya dikasih amalannya ya amalan membaca ayat-ayat ini. Iya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Nah, setelah khauf masuk ke ta'abbud, derasnya ta'abbud. Ya, ini ada pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi ta'abbud berarti menghamba kepada Allah atas dasar syukur, ta'zim, roja, dan khauf kepada Allah. Nah, inilah ta'abbud yang hakiki, yang betul-betul iyyaka. Nah, iyyaka ini yang dalam bahasa awal tadi, saya melakukannya semata-mata karena Allah suka. Jadi untuk menjadikan amal kita dasarnya adalah semata-mata karena Allah suka, memang butuh syukur, ta'zim, dan khauf. Dan itu memang nggak ada teorinya. Gimana caranya agar saya beribadah itu murni? Caranya tiada lain adalah dasar dari kita beribadah adalah bertemunya rasa syukur, ta'zim, roja, dan khauf. Jadi siapapun yang sudah memiliki 4 rasa ini, kemudian dia beribadah, pasti ibadahnya murni. Pasti ibadahnya murni. Dan tidak hanya sekedar murni, orang-orang yang beribadah didasarkan kepada syukur, ta'zim, roja, dan khauf, campur nih jadi satu Bapak Ibu. Campur jadi satu. Itu pasti akan merasakan nikmatnya ibadah. Merasakan nikmatnya ibadah. Jadi kalau ada orang yang ibadah, dasarnya itu cuma roja. Dasarnya cuma roja. Harapan. Harapannya juga harapan dapat rezeki. Ya dia tidak akan merasakan nikmatnya sholat itu. Jadi sholat yang betul-betul nikmat adalah sholat yang didasarkan pada rasa syukur, ta'zim, roja, dan khauf. Gabung jadi satu. Jadi nggak terpisah-pisah. Jadi kan ada syukur, ada ta'zim, ada roja, ada khauf. Ketemunya di mana? Ketemunya di ibadah. Jadi kalau ada orang, dia sebenarnya sudah syukur, iya, ta'zim, iya, roja, iya, khauf juga, dia sudah punya, tapi nggak mau ibadah. Dia nggak mau ibadah. Ya, rasa-rasa seperti ini nggak ada manfaatnya. Jadi seperti orang punya gula, punya kopi, ya, punya air, punya wadah, atau punya apalagi satunya, krim semisal, tapi nggak dipertemukan. Iya, yang nggak ada nikmatnya. Jadi kalau dipertemukan menjadi minuman yang nikmat. Nah, orang beribadah yang betul-betul iyaka seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah ibadah yang sesungguhnya dasarnya adalah syukur, ta'zim, roja, dan khauf yang sangat kuat di dalam hati. Nah, setelah itu istiqamah ada pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Nah, jadi istiqamah itu adalah buah dari rasa nikmat di dalam beribadah. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya teh, istiqamah nggak minum teh? Istiqamah. Jadi sebenarnya istiqamah itu nggak dipaksakan. Jadi nggak ada, gimana caranya saya bisa istiqamah? Ya paksa. Enggak. Karena istiqamah itu adalah buah dari kita merasakan nikmatnya amal kebaikan. Ya, merasakan nikmatnya amal kebaikan. Dan apapun kebaikannya pasti akan nikmat kalau dasarnya adalah syukur, ta'zim, roja, dan khauf. Nah, karena itu sebenarnya sederhana kita punya PR. Bagaimana 4 rasa tadi ada pada diri kita. Nah, setelah sudah istiqamah begini, selanjutnya adalah bergabung dengan kafilah ahlul jannah. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Fatihah menganjurkan kepada kita untuk menjalani hidup ini jangan sampai sendirian. Kita perlu bergabung. Bergabungnya dengan kafilah ahlul jannah.
Dari mana kita taunya bergabung dengan kafilah ahlul jannah? Dari ayat selanjutnya kan, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ya, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ini jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Berarti kita dengan mereka ketemu nggak Bapak Ibu? Ketemu. Maka perlunya kita bergabung dengan kafilah ahlul jannah. Siapa kafilah ahlul jannah? Nanti Allah jelaskan di surat An-Nisa ya. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Jadi kafilah ahlul jannah itu ada 4 pilihannya. Pertama dari kalangan nabiyyin, siddiqin, syuhada dan shalihin. Nah, kita tinggal pilih aja mau masuk di antara yang mana ini. Kalau nabiyyin kayaknya sudah tertutup nih. Berarti kita mau pilih bagian dari siddiqin, syuhada atau shalihin. Yang paling mungkin yang mana Bapak Ibu? Shalihin. Maka pastikan kita tidak sendirian. Kita satu kafilah. Ibaratnya kalau bepergian ada satu kapal dengan orang-orang yang salih. Berarti kita perlu punya komunitas. Yaitu komunitas orang-orang yang baik. Dan apa yang Bapak Ibu lakukan, mudah-mudahan di MSC ini adalah bagian dari kita ingin bergabung dengan ahlul jannah. Mudah-mudahan MSC ini betul-betul menjadi tempat bertemunya hamba-hamba Allah yang sholihin dan yang sholihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Saya kembalikan sepenuhnya ke Pak Sigit. Semoga Pak Sigit. Baik Pak Kiai, jazakallah atas ilmu yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu jamaah Majelis Sahabat Cinta yang dirahmati Allah, kita buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang mau bertanya, diprioritaskan untuk yang hadir di Basecamp. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz waktunya. Yang ingin saya tanyakan begini kan, jadi selama hidup bersama gitu kita selalu merasa terzalimi, tapi kita berbuat baik, tapi selalu kita ungkit gitu. Kamu kok begini, kamu begitu gitu. Jadi seolah-olah kita ungkit terus gitu kejahatan dia. Gitu. Bagaimana itu Pak Ustadz? Iya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang memang ditunggu dari kita adalah sesegera mungkin membuat keputusan. Nah, keputusan kita apa? Jadi orang baik. Iya, keputusan kita adalah jadi orang baik. Dan yang namanya orang baik adalah orang yang tetap baik dimanapun dia berada. Termasuk ketika ketemu dengan orang yang tidak baik, dia tetap menjadikan dirinya diri yang baik. Jadi kalaupun dia dizalimi semisal, ya udah yang penting adalah saya tetap menjadi orang baik. Iya. Nah, maka ini yang nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah terjadi. Ketika kita memutuskan untuk menjadi orang baik, nah langkah selanjutnya adalah pastikan ya Allah tidak ada yang saya harapkan dari saya berlaku baik ini kecuali rahmat-Mu. Itu yang tidak boleh kita lupakan. Ya Allah, saya dizalimi oleh beliau. Bukankah Engkau menyuruh saya untuk membalas keburukan orang dengan kebaikan? Sudah saya lakukan ya Allah. Dan ya Allah,
Tidak ada yang saya harapkan dari saya membalas keburukan dia dengan kebaikan kecuali hanya rahmat-Mu. Kecuali hanya rahmat-Mu. Ya. Nah mungkin ini yang kita perlu perlu kita sampaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun kita tahu bahwa Allah pasti tahulah apa yang ada pada diri kita, tapi dengan menyampaikannya itu tetap ada nilai yang berbeda. Sampaikan aja kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimat yang baik, ya Allah, Engkau sudah lihat kezaliman beliau kepada saya. Ya Allah, saya tidak ingin kezaliman dia kepada saya membuat dia terhina, membuat dia celaka, membuat dia masuk neraka. Karena itu saksikan saya memaafkan kezaliman dia. Dan ya Allah jadikan dia termasuk hamba-hamba yang baik. Balikkan hatinya ya Allah, balikkan hatinya. Kalau doa ini disampaikan oleh orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh rahmat, Allah ya dengan segala rahmatnya juga ya pasti akan memberikan balasan ya, memberikan balasan kepada orang-orang seperti itu karena hukumnya kalau kita dizalimi dan kemudian kita berbuat baik, pertama kita adalah orang baik, yang kedua Allah akan memberikan hadiah lain kepada kita, yakni orang-orang yang tidak baik itu dibalikkan hatinya oleh Allah kepada kita, ya, dibalikkan hatinya sehingga mereka menjadi orang yang baik kepada kita. Jadi sampaikan saja kepada Allah, ya Allah, Engkau sudah lihat kezaliman dia kepada saya, dan saya memilih membalas kezaliman dia dengan kebaikan, karena bukankah Engkau menyuruh saya seperti itu? Ya Allah, terimalah amal baik saya, karena saya tidak punya harapan apapun dari saya membalas keburukannya dengan kebaikan, kecuali hanya rahmat-Mu. Ya Allah, ampuni kezaliman dia, balikan hatinya, rahmati dia, karena bukankah dia juga adalah hamba-Mu, ya Allah. Iya. Nah, bukankah kalau kita semakin terzalimi, doa kita semakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terus saja Ibu. Iya, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Yang penting tadi, iya, hati kita itu udah nggak ada. Jadi kalau semisal saya udah baik sama dia, kok dia masih zalim begitu, nah, berarti hati kita belum ikhlas. Iya. Nah kalau hati kita belum ikhlas, langsung sampaikan ke Allah, ya Allah, kenapa saya masih ada rasa nggak suka sama dia, ya Allah, saya nggak ingin rasa ini ada pada diri saya, hilangkan ya Allah, hilangkan. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak baik pada diri kita, segera sampaikan ke Allah. Ya, segera sampaikan kepada Allah. Ya, begitu Ibu. Mudah-mudahan jelas. Ya. Ada lagi? Ada lagi dari ibu-ibu yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Yai. Ya. Ini di luar tema. Untuk memilihkan jodoh anak laki-laki itu sebaiknya yang bagaimana? Sebab yang diperkenalkan itu menurut saya belum memenuhi keinginan saya. Ya. Baik. Ya belum berjilbab di antaranya. Pengetahuan agamanya masih kurang. Terima kasih. Iya. Ini memang menjadi banyak. Ya, Ibu bisa jadi mewakili yang lain ya. Ya, mewakili yang lain. Pertama begini. Sebenarnya mana yang lebih baik ya? Ketemu dengan yang kita inginkan atau yang enggak kita inginkan? Kalau pakai logika tadi kan. Iya, anak menikah itu amal baik bukan? Baik, iya. Tapi dia belum berjilbab, ya, belum berjilbab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dalam soal pernikahan ya, sebenarnya yang paling asasi adalah melihat pertama akidah, ya. Akidah. Ya, jadi kalau akidahnya sudah mapan gitu ya, sudah yakin betul ke Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tadi itu istilahnya tinggal nanti disusun langkah-langkahnya. Iya.
Karena kalau dipikir Bapak Ibu itu kan menjadi kesempatan. Ya, menjadi kesempatan bagi ibu kalau seandainya beliau jadi menantu dan ibu kemudian bisa membuat beliau berjilbab, kan pahala yang luar biasa. Lebih mudah mengajak menantu atau menantu orang. Iya. Jadi yang penting tadi hal-hal yang prinsip itu nyata ada pada beliaunya. Jadi sholat tentu ya itu menjadi salah satu ukuran. Kalau yang lain yang kurang-kurang itu sebenarnya bisa diproses sambil perjalanan. Ya begitu Ibu. Ya terima kasih. Berikutnya, atau bapak-bapak ada yang bertanya? Ibu-ibu ada? Kalau belum ada, saya bacakan terlebih dahulu yang sudah bertanya di Zoom. Oh, ternyata juga belum ada. Baik Pak Kiai, mungkin saya tertarik dengan pertanyaan yang pertama tadi Pak Kiai tentang ketika didolimi, kemudian kita punya prinsip, kita tetap menjadi orang yang baik, dan apa yang seharusnya kita sampaikan kepada beliau yang mendolimi, apakah ada nasihat atau apa yang sebagai amar ma'ruf nahi mungkarnya Pak Kiai, mohon nasihatnya. Ya, baik. Memang tadi saya belum menyampaikan juga ya. Hal yang kemudian perlu kita sampaikan kepada orang yang menzalimi kita adalah rasa kita tidak suka dengan kezaliman dia. Iya, dia harus tahu bahwa dia sudah berlaku zalim ke kita. Ya, karena bisa jadi ada orang yang dia sebenarnya berlaku zalim, tapi karena yang dizalimi diam gitu. Jadi dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu bukan sebuah kezaliman. Ya, jadi tetap kita harus ngasih tahu kepada beliau bahwa apa yang beliau lakukan itu sudah melukai. Ya. Nah, tapi dengan cara yang tadi, ya. Jadi rasa yang ada pada diri kita adalah rasa yang dipenuhi oleh rahmat. Berarti bukan jengkel, bukan mangkel, tapi kasihan. Jadi katakanlah kalau yang berbuat zalim itu suami, ya sampaikan kepada suami itu, Bapak, bukankah tujuan dari kita dipertemukan seperti ini oleh Allah? Iya, adalah agar kita saling sayang menyayangi, agar kita saling melindungi, agar kita saling jaga menjaga. Ya, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menzalimi, bukan untuk menganiaya. Ya, bukan untuk itu Allah mempertemukan kita, tapi untuk saling sayang menyayangi. Sungguh apa yang Bapak lakukan itu menyakiti saya. Saya merasa terzalimi oleh apa yang sudah Bapak lakukan kepada saya. Jadi beliau tahu, ya, tapi dengan bahasa yang tadi, dengan bahasa yang bahasa tenang aja, nggak pakai bukan enggak, biasa aja ya. Nah, tapi kan itu memang butuh penguatan, dan bagi kita kekuatan itu adalah dari Allah. Kalau cara menyampaikannya seperti itu, beliau bisa jadi lebih mudah untuk mendengar. Nah, sampai akhirnya kemudian ditutup, ya, Bapak, sepertinya Bapak belum makan malam. Mau saya siapkan makan apa buat Bapak? Penutup ini akan membuat sang suami tadi gimana Bapak Ibu? Iya. Artinya sebenarnya ada cara, ada kata-kata yang kita bisa lakukan untuk membuat orang yang tadinya berlaku zalim bisa luluh. Iya. Nah, ada cara sebenarnya untuk bisa meluluhkan hati, ya tergantung juga kasusnya apa. Nah, bagi orang-orang yang sangat pengalaman tentang bagaimana meluluhkan hati itu ya tahu caranya. Kalau orangnya begini berarti bahasa meluluhkannya begini, tapi secara umum tadi ya menyampaikan tapi kemudian ditutup dengan sesuatu yang membuat dia senang, membuat dia bahagia. Iya, membuat dia kemudian sadar bahwa saya menyampaikannya itu bukan karena saya marah, tapi karena saya kasihan. Iya. Apa Bapak enggak, kalau mau ditakut-takutin, iya dengan bahasa yang biasa aja. Apa Bapak enggak takut nanti tanggung jawab di akhirat? Ya, yang saya pikirkan tuh Pak, bukan Bapak
Bukan saya kemudian merasa teraniaya. Saya berpikir nanti di akhirat bagaimana. Saya jelas nggak tega kalau kemudian Bapak harus menanggung akibat yang sangat berat di akhirat. Kita semua kan sudah diajari karena kita orang beragama bahwa semua kezaliman pasti akan ada balasannya di akhirat. Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti ini beliau akhirnya berpikir untuk bisa merubah diri. Tapi yang jelas kalimat ini saja kan akan mengundang apa? Dari langit itu. Semua yang ada di langit kan bersimpati. Kok luar biasa ya. Nggak pakai emosi, nggak pakai marah, nggak pakai kebencian. Iya. Tapi memang itu kan orang kalau sudah mendapatkan rahmat di dalam hatinya. Nah, maka roja yang kuat, ya, itu harus selalu ada pada diri kita. Nah, salah satunya ya kita harus mulai dari diri kita. Pokoknya apapun yang saya lakukan itu saya tidak punya harapan apapun kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu sudah menghadirkan ini belum? Waktu Ibu masak itu, Ibu punya harapan enggak? Apa harapannya? Dimakan. Nah, mulai saat ini roba ya paling enggak. Dan memang akan enak sebenarnya kalau apa-apa itu kita sampaikan ke Allah. Bukannya Allah nggak tahu, Allah tahu apa yang mau kita lakukan itu. Allah tahu, tapi Allah itu senang. Allah itu senang kalau kita ngajak Allah itu berdialog gitu. Ya Allah, saya mau masak. Iya, saya ingin apa yang saya lakukan ini tidak sia-sia ya Allah. Berkahi apa yang saya lakukan ini dan saya tidak punya harapan dari saya menyiapkan sahur untuk keluarga ini kecuali rahmat-Mu. Karena itu rahmati apa yang saya lakukan ini. Karena insya Allah dapat rahmat Allah. Dan kadang Allah memberikan rahmat itu lebih. Ya, lebihnya apa? Dalam bayangan kita ini anak-anak paling nggak suka nih. Pernah nggak begitu, Bu? Ini anak nggak suka nih. Pas disodorin habis. Itu kalau bukan karena rahmat Allah nggak bisa. Iya, kalau bukan karena rahmat Allah nggak bisa. Kan kadang sering kita begitu membelikan apa gitu untuk anak, gitu, aduh suka nggak ya. Iya, itu ternyata habis. Ternyata anak kita suka membelikan baju gitu. Ya, padahal bajunya murahan. Dikasihkan ke anak itu senangnya bukan main. Itu kalau bukan rahmat Allah nggak bisa. Karena itu rengkuh rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun yang kita lakukan tujuan utamanya adalah rahmat Allah. Ya, yang lainnya kita serahkan aja kepada Allah. Ya, yang kita lafazkan kepada Allah adalah rahmat. Ya, begitu Mas Sigit. Terima kasih Pak Kiai atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya yang di online ini Pak Kiai dari salah seorang jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Izin bertanya, kenapa ya banyak orang yang baik itu selalu didolimi? Mohon pencerahannya. Syukron, sehat selalu Pak Kiai. Amin. Iya, banyak orang baik didolimi. Iya, karena memang orang baik itu siap untuk didolimi. Iya. Karena hanya orang baik yang ketika dizalimi tetap baik. Iya. Jadi sebenarnya masalah nggak orang baik dizalimi? Iya. Yang salah itu menzalimi orang yang nggak baik. Nanti jadi tengkar. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena seperti yang tadi kita sampaikan, orang baik itu adalah orang yang kebaikannya semakin membaikkan dirinya dan orang lain. Iya. Jadi bisa jadi orang baik itu dizalimi karena Allah punya rencana untuk merubah orang yang zalim ini menjadi orang yang baik. Iya, Allah punya rencana. Berarti sebenarnya orang baik yang dizalimi ini orang yang apa? Dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah. Iya. Nah, sehingga orang-orang baik ini kalau dizalimi ya tetap dengan kebaikannya, tapi kebaikannya bukan kebaikan yang pasif. Ya kalau seperti tadi ya orang baik dizalimi tapi kemudian menyampaikan Bapak suami ya Bapak kan itu akan menjadikan suaminya yang tadinya zalim berubah menjadi baik. Iya, menjadi baik. Jadi ya nggak apa-apa. Kenapa orang baik kok cenderung dizalimi? Karena Allah ingin merubah orang yang tidak baik itu menjadi orang yang baik.
Ya, yang kasihan kan kalau menzalimi orang yang nggak baik gitu. Jadi dua orang zalim ketemu kan jadi sama-sama tambah nggak baik. Iya. Nah tentu banyak alasan-alasan lain, tapi salah satu hikmah yang kita bisa dapatkan ya seperti itu. Ya bisa jadi itu ujian sejauh mana kebaikan seseorang, karena kalau kebaikannya palsu, dizalimi, ya buat apa saya jadi orang baik kalau dizalimi begini? Iya, mendingan saya nggak usah jadi orang baik. Nah itu kan berarti dia belum jujur untuk menjadi orang yang baik. Karena orang yang baik adalah orang yang sanggup menjadikan apapun menjadi kebaikan. Ya, di tangan orang baik keburukan pun bisa menjadi kebaikan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya. Ada yang mau bertanya lagi dari Bapak Ibu yang hadir di Basecamp ini? Sebelum kita tutup, jika tidak ada. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan untuk dibahas lagi Pak Kiai. Untuk sebagai kesimpulan, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi dari Pak Kiai, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Sigit. Kehidupan ini meniscayakan kita untuk selalu tampil lebih baik. Ya, begitu kata Allah di surat Al-Mulk ayat yang kedua. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Karena itu kehidupan tidak mengizinkan kita hanya sebatas menjadi orang baik. Ya, menjadi orang baik itu tidak cukup, kalau lebih baik masih mungkin. Nah, sehingga apapun amal baik kita itu harus membuat diri kita lebih baik. Ya, karena itu orang yang menjadikan hari ininya itu sama baiknya dengan kemarin. Hari ini sama ya baiknya dengan kemarin adalah orang-orang yang sedang membangun ingatan buruk bagi hari esoknya. Dia sedang membangun ingatan buruk bagi hari esoknya. Ya, karena orang-orang yang hari esoknya ya, penuh dengan ingatan buruk pasti menyesal. Orang menyesalkan karena ingat dengan masa lalunya yang buruk. Ya, dan hari ini sama baiknya dengan kemarin itu keburukan. Ya, itu keburukan. Ya, karena kita selalu harus kata Allah ahsanu amala. Nah, untuk menjadikan amal kita itu membuat besoknya kita lebih baik, maka yang harus kita lakukan adalah dasar dari kita beramal baik itu. Orang yang beramal baiknya semata atas dasar beramal baik, bisa jadi hari ini sama baiknya dengan kemarin. Nah, untuk menjadikan amal kita hari ini lebih baik dari kemarin adalah dasar dari kita melakukan semuanya. Semua amal itu adalah semata karena Allah suka. Siapa yang menjadikan apapun yang dia lakukan adalah semata karena Allah suka, maka walaupun hari ini melakukan yang sama dengan kemarin, sama, tapi tetap nilainya di sisi Allah itu lebih baik hari ini. Hari ini kita ngaji semata-mata karena Allah suka. Besoknya kita ngaji lagi, juga semata karena Allah suka. Maka sungguh nilai pengajian kita besok, nilai ngajinya kita besok, itu tetap lebih baik daripada hari ini. Walau ngajinya sama, ya di tempat yang sama, yang ngajar juga sama, ya, tetap ngaji kita besok lebih baik ketika dasarnya adalah semata-mata karena Allah suka. Bukan karena saya suka, bukan karena orang suka, tapi betul-betul semata-mata karena Allah suka. Ini yang kemudian kita harus kuatkan. Saya beramal semata karena Allah suka, nanti kita akan merasakan ada semacam peningkatan. Peningkatannya bisa jadi bukan dalam bentuk amalnya, tapi Allah akan tumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain. Hari ini ngaji sama dengan kemarin, tapi Allah tumbuhkan kebaikan lebih banyak dari ngajinya kita esok. Karena kita ngajinya semata-mata hanya karena Allah suka. Bisa jadi hari ini kita ngaji dapat ilmunya 5. Iya. Besoknya ngaji dengan motif yang sama hanya karena Allah suka, maka kita mendapatkan kebaikan yang nilainya bisa jadi 6.
Hari ini saya masih sulit mengamalkan ilmu yang saya peroleh. Dengan izin Allah, kalau kita mengajinya semata karena Allah suka, besoknya kok saya rasanya lebih mudah untuk mengamalkan ilmu. Itu semua adalah karunia yang Allah berikan ketika kita melakukan amal semata karena Allah suka. Dan Ramadan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi pembuktian. Menjadi pembuktian bagi kita. Apa yang sebenarnya terjadi sebelum Ramadan. Ya, pembuktiannya adalah nanti di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan. Apa yang kita lakukan di akhir Ramadan? Ya, kalau betul yang kita lakukan selama Ramadan ini dan apa yang kita lakukan selama Ramadan adalah cerminan dari apa yang kita lakukan sebelum Ramadan. Betul-betul kita melakukan apapun semata karena Allah suka. Nanti di akhir Ramadan, betul-betul kita akan merasakan klimaks. Iya, klimaks dari amal Ramadan kita. Iya, kita jadi merasa lebih bahagia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau akhir Ramadan ada i'tikaf. I'tikaf itu memang karena kebutuhan, karena panggilan. Ya, sehingga betul-betul kita merasa lebih betah tinggal di masjid daripada di rumah. Jadi kita i'tikaf itu tidak cuma sekedar karena Rasul dulu i'tikaf, enggak. Tapi memang betul-betul panggilan. Jadi begitu sudah di masjid itu rasanya keluar dari masjid itu berat. Iya, keluar dari masjid itu berat. Di akhir Ramadan nanti akan kelihatan Bapak Ibu. Kalau dengan Qur'annya semakin kita berat untuk meninggalkannya, nah itu tanda berarti selama ini kita menjalani kehidupan yang benar. Tapi kalau di akhir Ramadan itu justru ibadahnya berkurang, ya, baca Qur'annya juga berkurang, ibadahnya berkurang, berarti anti klimaks. Nah, orang-orang seperti ini perlu cek, berarti selama ini saya beribadah, saya beramal baik itu dasarnya apa? Kalau dasarnya betul-betul karena Allah suka, semata karena Allah suka akan mengalami peningkatan, dan sekali lagi khusus Ramadan puncaknya adalah di 10 hari yang terakhir. Yang i'tikaf itu panggilan. Iya, karena kita merasa lebih betah tinggal di masjid. Ya, Quran itu panggilan. Sehingga ketika kita mau menutup Quran itu rasanya berat sekali. Ya, rasanya betul-betul berat. Kalau satu saat kita merasakan itu, nah itu berarti kita hari-hari yang kita jalani betul-betul hari-hari yang ahsanu amala. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi sebuah tanda tanya juga kalau kita baca Quran bertarget. Kalau baca Quran bertarget, targetnya 1 juz. Iya. Nah itu perlu dicek ya. Target 1 juz itu karena Allah suka, karena saya suka, atau karena orang suka. Kalau selama ini kita baca Quran, ya adalah karena Allah suka, maka kita baca Quran targetnya apa? Targetnya saya pengen bahagia bersama Allah. Targetnya saya pengen bahagia bersama Allah. Nah kalau targetnya saya pengen bahagia bersama Allah, ya pengen bahagia bersama Allah, begitu baca Quran, bahagia. Bahagia. Nah kalau sudah bahagia, apakah target 1 juz itu menjadi sebuah kebahagiaan? Tidak. Ya, tidak. Iya. 1 juz kurang. Nambah lagi, nambah lagi. Tapi kalau targetnya 1 juz, begitu udah dapat 1 juz, rasanya gimana? Long. Dan setelah itu kita merasa tidak perlu lagi baca Quran. Karena merasa targetnya sudah terlampaui. Berarti kalau begitu, kita baca Quran menuruti target. Bukan menuruti karena Allah suka. Karena itu pesannya, lakukan apa saja. Lakukan apa saja karena saya pengen bahagia bersama Allah. Kenapa pengen bahagia bersama Allah? Karena yang saya lakukan ini Allah sukai. Kenapa ibu salat tarawih? Pengen bahagia bersama Allah. Kenapa sedekah? Pengen bahagia bersama Allah. Dan itu kuncinya adalah minimal 4 pilar yang ada di surat Al-Fatihah ini kita penuhi. Jalani hidup ini dengan syukur, ta'zim, raja, dan khauf. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Zalamna anfusana ya Allah. Wa illam taghfir lana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sudah Engkau saksikan segala kezaliman kami kepada diri kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau sudah saksikan semua dosa dan maksiat yang selama ini kami perbuat. Engkau juga Maha tahu, ya Allah, betapa kata-kata kami ini tidak terjaga. Pandangan mata kami ini juga tidak terpelihara. Engkau sudah saksikan semua, ya Allah. Akan orang-orang yang merasa tersakiti, terzalimi oleh diri kami. Belum lagi dosa dan maksiat, ya Allah, yang tidak kunjung kami sudahi. Engkau juga Maha tahu betapa amal-amal baik kami selama ini kami lakukan belum sepenuhnya karenamu, belum sepenuhnya karena kami sadar bahwa Engkau menyukai amal-amal ini. Betapa banyak amal-amal kami yang kami lakukan semata karena saya suka atau karena disukai oleh sesama. Ya Allah, begitu banyak kezaliman yang kami perbuat. Tidak ada yang kami mohonkan kepadamu kecuali ampuni semua kezaliman kami ini, ya Allah. Ampuni sebanyak apapun kezaliman kami kepada diri kami yang kami sudah lakukan. Ampuni pula kezaliman kami kepada sesama. Ampuni semua dosa dan maksiat kami, ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, senista apapun aib yang selama ini kami sembunyikan. Ampuni semuanya, ya Allah. Ampuni semuanya. Bukankah hanya Engkau satu-satunya yang bisa mengampuni kami? Kalau Engkau tidak mengampuni kami, tidak menyayangi kami, tentulah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang rugi, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala kerugian, kerugian umur, kerugian waktu, kerugian yang kelak nanti akan menjadi masalah bagi kehidupan kami di yaumil akhir nanti. Karena itu ya Allah, tuntun dan bimbing kami agar apapun yang kami lakukan selama kami hidup di alam dunia ini, semuanya ya Allah kami lakukan semata karena Engkau suka. Kami lakukan semata-mata untuk akhirat kami, ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami beramal hanya untuk dunia kami. Lindungi kami, jaga kami dari tipu daya dunia. Jangan Engkau biarkan ya Allah tipu daya dunia menjerumuskan kami. Jangan Engkau biarkan kami masih saja silau oleh kemilaunya dunia. Ya Allah, tutuplah mata hati kami dari melihat indahnya dunia, agar mata hati ini bisa melihat dan menatap indahnya akhirat. Ya Allah, bukakan untuk kami keindahan akhirat, agar apapun yang kami lakukan semata-mata untuk hidup kami di alam akhirat nanti. Hidup kami di alam dunia ini hanyalah sebentar, sesaat, dan sementara. Tidak dalam waktu yang lama, kami semua pasti akan meninggalkan alam dunia ini. Karena itu ya Allah, jadikan sisa umur kami ini, sisa umur yang kami sibukkan hanya untuk amal-amal akhirat. Dan jadikan semua amal-amal dunia kami menjadi amal yang bernilai bagi akhirat kami nanti ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahi Ramadan kami ini. Rahmati Ramadan kami ini ya Allah. Dan jadikan 10 hari yang terakhir Ramadan nanti. Membuat kami ya Allah, Engkau beri kekuatan, kuatkan kami di 10 hari yang terakhir Ramadan, agar kami bisa mengisinya dengan ibadah dan amal kebaikan yang paling Engkau sukai ya Allah. Dan ya Allah, izinkan kami di Ramadan tahun ini termasuk hamba-hamba-Mu yang mendapatkan karunia kemuliaan Lailatul Qadar ya Allah.
Karuniakan untuk kami kemuliaan Lailatul Qadar. Dengan Engkau kuatkan kami di Lailatul Qadar nanti. Melakukan ibadah yang terbaik. Amal soleh terbaik. Taqarrub yang terbaik untuk-Mu ya Allah. Jadikan amal-amal Ramadan kami. Kelak nanti akan bisa menjadi pembebas kami dari azab neraka. Akan menjadi jalan bagi kami ya Allah sampai ke surga-Mu. Jadikan majelis sahabat cinta ini majelisnya para ahli ilmu, para ahli amal, para ahli kebaikan, ahli Quran ya Allah. Majelisnya para ahli manfaat, para ahli istifadah ya Allah. Majelisnya para ahli syukur, ahli sabar, ahli manfaat, ahli istiqamah, ahli husnil khatimah. Ya Allah, jadikan pertemuan-pertemuan kami di majelis sahabat cinta ini menjadi isyarat bagi pertemuan kami di surga nanti, ya Allah. Jadikan semua pertemuan kami di majelis ini menjadi tanda kelak nanti Engkau akan kumpulkan kami semua di surga-Mu. Tempatkan kami di surga yang sama, bersama keluarga kami, bersama anak cucu kami, orang tua kami, dan semua yang kami cintai, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan amal terbaik. Amin. Husnul khatimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallah khairan Pak Kiai atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu tadi bisa kita pahami dan bisa kita renungi dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang di bulan depan, di pekan yang kedua dan ketiga insya Allah. Semoga Allah SWT mempertemukan kita kembali. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.